Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feria Lestari, kelas 2A Internasional, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi UTS Tarik Tasrik, yang mana di sini ada 3 sub pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu perhatian ulama terhadap takhrij hadis, mengetahui letaknya dan mempermudah dalam mengungkap statusnya, yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, hadis masyhur atau maudhu yang menyebar di lisan masyarakat. Yang kedua, awal pembukaan sunnah pada masa Rasulullah. Yang ketiga, ijtihad Rasulullah dan ijtihad para sahabat. Dan yang keempat, ciri khas tasrik dalam Al-Quran dan sunnah. Bagaimana perhatian para ulama terhadap takhrij hadis? Bagaimana mengetahui letaknya dan bagaimana mempermudah dalam mengungkap statusnya? Nah, itu baru langsung masuk kepada kajian daripada takhrij hadis. Nah, kalau kita mengkaji perhatian ulama terhadap takhrij hadis, itu jelas banyak kalangan ulama ahli hadis yang memperhatikan penulisan kitab-kitab yang menunjukkan letak suatu hadis, suatu sumbernya yang murni, yang menyebutkan sanadnya serta menjelaskan kedudukannya itu. Kitab-kitab yang posisinya yang berada di bawah kitab di atas adalah kitab-kitab yang menghubungkan suatu hadis kepada kitab-kitab yang bukan kitab-kitab hadis. Nah, sehingga kitab-kitab tersebut adalah menginformasikan kepada pembaca bahwa hadis ini telah disebutkan pada kitab tertentu. Masuk ke pembahasan hadis-hadis yang masyhur atau maudhu yang menyebar di lisan masyarakat. Dalam hal ini, banyak dari kalangan ulama berbagai masa yang memberikan perhatian terhadap hadis-hadis yang sering diucapkan oleh para mubaligh. Andai kata mereka tidak belajar pada tarik tasrik tersebut dan juga tidak memahami dengan secara kafah tentang ulumul hadis, maka seolahnya asal bunyi hadis, padahal hadis itu hadis palsu, hadis maudhu. Ini perlu dipahami oleh orang sebagai calon ulama, calon kiai, kalau Sumatera Barat namanya sudah menjadi buya atau orang yang sudah jadi bapak bidang ilmu pengetahuan hadis. Jadi dia betul-betul tahu bagaimana cara mentakhrij hadis tersebut. Nah, di samping itu ada kitab-kitab yang terpenting. Hal tersebut adalah seperti Al-Laili Al-Mansyura, Al-Hadis Al-Mashura, Minna Al-Yalu At-Tayyid. Selanjutnya ada juga kitab Al-Maqasid Al-Hasanah Dirrayan Al-Qasim Min Al-Hadis. Ada juga Al-Dural Al-Muntasila Fi Al-Hadis Al-Munstasilah. Nah, itu karangan daripada Imam Jalaluddin As-Sayuti. Lanjut ke pembahasan bagaimana pembukuan sunnah pada zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana kita lihat daripada tarik tasrik, yang diketahui bahwa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, karena tidak mengenal menulis dan membaca, makanya Nabi termasuk orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Namun demikian merupakan pusat perdagangan yang menjadi saksi keberadaan sebagian orang-orang yang bisa membaca dan menulis ayat Al-Quran dan hadis tersebut.
Dinamakan Nabi itu orang yang ummi. Artinya apa? Orang yang tidak bisa menulis dan membaca Al-Quran. Kenapa? Nah, ini adalah sebagai hikmahnya yang kita pahami, yang harus kita hayati. Apa hikmahnya? Bahwa Nabi orang yang tidak pandai membaca dan menulis Al-Quran. Apakah Nabi orang yang pandir, orang yang bodoh? Bukan. Nabi adalah sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar. Maksudnya tidak mungkin Nabi itu tidak benar. Yang kedua, amanah, yaitu harus dipercaya. Apa yang dia sampaikan harus diyakini, harus diimani. Ya, bagaimana hukum-hukum yang dia sampaikan. Yang ketiga, tabligh. Itu yang diperintahkan oleh Allah pada Nabi. Nabi itu kan seorang rasul, maka dia wajib menyampaikan. Berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri, kalau Rasul menyampaikan wahyu disampaikan kepada umatnya. Kalau andai kata Nabi itu orang yang pandai menulis dan membaca, ada tanggapan daripada orang kafir Quraisy. Pada waktu itu dia menganggap bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad atau tulisan Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu waktu pembukuan sunnah di zaman itu ada sahabat yang dipercayakan kepada 10 orang sahabat. Yang pertama kali yang terkenal yaitu Zaid bin Sabit. Yang selanjutnya yaitu Abdurrahman bin Auf dan lain-lain sebagainya. Nah, daripada itu tim pembuku sunnah Nabi zaman Nabi Muhammad SAW. Dan berikutnya yaitu ijtihad Rasulullah SAW. Bagaimana ijtihad Rasulullah? Ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak punya ijtihad. Ada lagi yang berbeda pendapat oleh Rasulullah, itu ada punya ijtihad. Nah, mana yang benar? Ya, sama-sama benar. Kalau dikatakan Nabi tidak berijtihad, boleh. Itu asalnya ada dalam surat An-Najm. Jadi, Nabi itu tidak langsung asal ngomong, tidak asal bunyi. Jadi, andai kata ada suatu peristiwa atau kejadian, maka turunlah ayat tersebut. Langsung dari Nabi menerima wahyu dari Tuhan. Jadi, Nabi tidak asal ngomong, melainkan perintah Tuhan. Aturan dasarnya yaitu wama yanfiku anil hawa inna huwa illa wahid. Jadi Al-Quran itu turun tidak sekaligus. Al-Quran itu diturunkan secara berturut-turut, bertahap-tahap, berdasarkan daripada asbabun nuzulnya. Jadi Nabi itu tidak langsung sebanyak berijtihad. Jadi andai kata berijtihad, apakah Rasul bisa? Oh, bisa. Contohnya waktu bercocok tanam. Pada waktu itu kan sahabat Nabi banyak yang bertani. Di antara sahabat itu belum bisa bertanam, jadi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana bercocok tanam yang bagus itu?" Rasulullah menjawab, pada waktu itu sahabat bertanya, apakah pakai bibitnya atau cangkokan? Pada waktu itu Rasulullah menjawab, ya kalau mau yang bagus, tanamlah bibitnya. Sahabat ini, cocok tanam itu diadakan dengan 2 teori. Ada yang pakai bibit dan ada yang pakai cangkokan. Setelah bercocok tanam, dibandingkan mana hasil yang bagus dan mana hasil yang tidak bagus. Tapi kenyataannya para sahabat membuktikan yang bagus itu adalah bibit yang cangkokan. Subur ia, buahnya banyak, cepat menghasilkan. Bagaimana ya Rasulullah? Padahal engkau menyarankan yang bagus itu tanamlah bibitnya. Tapi kenyataannya enggak, yang cangkok yang lebih bagus. Lalu dijawab oleh Rasulullah, antum a'lamu fi umrid dunia. Oh, mengenai masalah bertani, ekonomi, masalah dunia, kamulah yang lebih tahu itu. Kalau mengenai masalah hukum-hukum sifatnya ibadah atau berhubungan dengan agama, memang itu agama
juga. Ya, tapi itu langsung dibimbing Tuhan secara langsung. Inilah buktinya bahwa Nabi itu pernah berijtihad. Nah, makanya Rasulullah menjawab, maka turunlah surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, Iz awal fityatun ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wahid lana min amrina rasyada. Yang artinya, ingatlah ketika pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Turunlah ayat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kamu juga, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia mengerjakan amal soleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Inilah ayat bahwa Nabi itu adalah orang biasa, kadang-kadang tepat, kadang-kadang enggak tepat. Inilah contohnya pada kejadian yang tadi. Lanjut, bagaimana para sahabat mengambil ilmu pengetahuan atau talaki, mengambil ilmu daripada sahabat. Lalu bagaimana cara ijtihadnya? Apakah sahabat itu punya ijtihad? Ya, jawabannya ada. Banyak, itu baik Abu Bakar ijtihadnya seperti pemimpin pengganti Rasul. Kalau ia sudah meninggal, waktu itu kan ada ijtihad para sahabat pada waktu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi dia melakukan ijtihad, padahal kalimat ijtihad itu dalam Al-Quran dan hadis tidak ada pada waktu itu. Hanya dilakukan langsung oleh para sahabat. Dan begitu juga cara ijtihad Umar. Bagaimana ijtihad Umar? As-sariqu was-sariqatu tu'ta'u audiya Umar. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka hendaklah dipotong tangannya. Ijtihad Utsman. Pada zaman Rasulullah azan itu hanya sekali, tapi pada semenjak zaman Utsman azan Jumat 2 kali. Tujuannya Utsman azan 2 kali itu agar umat bertambah banyak. Bagaimana ijtihad yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Seperti menyamakan hukum bagi orang pemabuk dengan orang yang melakukan perzinaan. Padahal dalam Al-Quran dan hadis memang pada waktu itu belum dijelaskan secara rinci bagaimana hukuman bagi orang yang pemabuk dan melakukan perzinaan. Jadi di masa Ali bin Abi Thalib, maka dia melakukan pengembangan hukum dengan melakukan ijtihad, yaitu mengkiaskan, menyamakan hukum orang yang peminum dengan orang yang melakukan perzinaan. Lanjut, yaitu ciri khas tarik tasrik dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu makruh dan mungkar. Cirinya seperti ayat Al-Quran mengatakan, ya'murukuna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Itu sekian pembahasan dari materi yang pertama. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama dalam urusan ibadah, yang kedua urusan muamalah, yang ketiga urusan keluarga, dan yang keempat kejahatan pidana, yang kelima urusan jihad dan gerilya. Kalau kita mencari ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah yang berdasarkan kepada tarik tasyrik, berbeda dengan cara bagaimana penetapan hukum dalam Al-Quran dan usul fikih. Padahal itu semuanya sesama hukum Islam. Ya, berbeda antara tarik tasyrik dengan usul fikih, antara tarik tasyrik dengan filsafat hukum, dan itu juga berbeda. Tapi padahal tarik tasyrik dalam hal filsafat hukum Islam, usul fikih adalah satu rumpun yang sebenarnya itu. Nah, di sini di dalam tarik tasyrik itu setelah kita pahami isyarat sebelumnya bahwa tarik tasyrik pada periode Mekah itu menetapkan pondasi-pondasi dan kaidah-kaidah yang dibangun di atasnya. Yang tasyrik
itu apa artinya? Tasrik artinya hukum, dan tarik artinya sejarah. Artinya bagaimana mengkaji sejarah hukum Islam itu sendiri, bukan langsung mengkaji usul fikihnya, bukan langsung mengkaji filsafatnya. Dalam hal ini mengenai masalah tentang peristiwa yang terjadi pada periode Madinah. Yang mana tasrik periode Madinah itu mendirikan hukum-hukum yang dibangun di atas periode Mekah. Periode Madinah itu banyak yang berdasarkan apa-apa yang ada dari Mekah, karena Nabi Muhammad SAW mengembangkan utama dulu tentang hukum itu, apa mengenai masalah tasrik. Tapi tasrik di Mekah itu mengenai masalah tasrik al-miqodiyah, mengenai masalah akidah dalam kajian objek tasriknya. Sedangkan di sini dipaparkan kepada Anda bagaimana tasrik terhadap hukum mengenai masalah ibadah, yang mana pada pembelajaran tarik tasrik ini ayat dasarnya yaitu surat Al-Muzammil. Ini yang diutamakan dalam tarik tasrik. Padahal kalau fikih ibadah lain lagi kan. Padahal kalau di dalam husul fikih lain, di sini diterangkan nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi itu, bahwa penetapan syariat salat adalah pada diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Itu sebagaimana tersirat dalam surat Al-Muzammil tadi, yaitu ia termasuk sunnah yang pertama kali diturunkan. Ya ayyuhal muzammil, artinya hai orang-orang yang berselimut. Nah, artinya Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu sepertiganya, atau kurangilah dari itu sedikit atau lebih dari seperdua itu. Nah, bacalah Al-Quran itu perlahan-lahan, artinya pelan-pelan. Baca Al-Quran itu harus pelan-pelan, santai, jangan terburu-buru. Demikian itu cara beribadah menurut tarik tasyrik, lain cara pembahasannya. Oleh sebab itu, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Perkataan yang berat itu, ya memang salat itu kan wa innaka hala kabiratul illa ilal khasiin. Sungguhnya salat itu berat lagi. Salat itu berat, apalagi mengamalkan apa yang kita baca dalam Al-Quran lebih berat lagi. Itu seluruh aspek kehidupan yang akan kita bahas. Maka dikatakan berat itu. Nah, sifatnya bagaimana orang mengaplikasikan apa yang kita amalkan, yang sudah kita bisa mengaplikasikan semua yang ada dalam Al-Quran yang kita baca itu adalah bagian daripada ibadah. Tapi mengamalkannya susah dan berat bagi yang betul-betul menghayati Al-Quran itu. Nabi kalau kita lihat sejarahnya diwajibkan Nabi sholat malam. Pertama kali Nabi disuruh melaksanakan sholat wajib. Sholat wajib di sini adalah sholat malam. Jadi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, setelah Nabi di-Isra Mi'rajkan, nah beda lagi, tidak mengenai sholat malam, tapi mengenai sholat 5 waktu. Jadi sholat malam itu diwajibkan Nabi sebelum menjadi Rasul dan di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Nah, ini contoh ibadah. Dengar ringkas, begitu juga dengan orang lain. Contohnya, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Itu dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79. Tidak boleh menyentuh Al-Quran itu melainkan orang yang suci. Sedangkan bukan orang yang menstruasi yang dilarang menyentuh Al-Quran. Baca Al-Quran termasuk orang yang hadas besar, orang yang junub, berbeda dengan pemahaman antara usul fikih dan filsafat hukum Islam. Kita lanjutkan kepada mengenai masalah
cara pelaksanaan orang dalam perjalanan. Bagaimana cara salat orang dalam perjalanan? Wa iza taraktum fil ardi falaisa alaikum junahun taqsuru minas sholati, yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi ini, maka tidaklah kamu untuk mengqasar salatmu jika kamu diserang orang kafir. Dalam hal ini andai kita musafir, kalau namanya musafir itu boleh zuhur dijadikan 2 rakaat, asar dijadikan 2 rakaat, isya dijadikan 2 rakaat. Bahkan salat zuhur dibayar pada waktu asar, salat asar dibayar pada waktu zuhur, begitu juga salat isya. Lalu yang termasuk ke dalam urusan muamalah. Nah, urusan muamalah ini di sini sumbernya larangan tersebut dalam curangan dalam takaran timbangan. Termasuk yang pertama adalah kegiatan muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ini boleh dilihat dalam dasar surat Al-Mutaffifin yang bunyinya wailul lil mutaffifin, yang artinya ketahuilah bahwa bagi orang yang memperlebih kurangkan, artinya curang dalam menimbang. Jadi dalam hal ini masalah muamalah tidak boleh kita mempermainkan cara menimbang. Hati-hati, kadang-kadang menimbang banyak orang yang berbohong, penjual merugi si pembeli, dan itu tidak boleh. Padahal Nabi mengatakan man ghasana falaisa minna, dan orang yang penipu adalah bukan umatku, itu kata Nabi. Yang ketiga, masalah keluarga atau urusan rumah tangga. Rumah tangga itu dasarnya Al-Quran turun di Mekah, yaitu membawa misi untuk menjaga kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini Rasulullah menghapus pernikahan jahiliyah, termasuk daripada yang sekarang lebih dikenal dengan kawin kontrak. Nah, kawin kontrak itu kalau zaman Nabi adalah waktu perang Tabuk. Sangat terbatas waktunya itu karena umat Islam lebih sedikit pada waktu itu dibandingkan dengan orang kafir yang banyak. Tidak boleh orang yang sudah berkeluarga cepat-cepat balik ke rumah, karena demi memenuhi kebutuhan biologis tersebut maka diizinkanlah nikah qota'ah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 sampai dengan ayat 4. Lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kejahatan pidana. Sebagaimana bunyi Al-Quran ini, wassariqu wassariqatu tu'ta'u audia umma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangan. Itu ayat yang menjelaskan ayat tentang mencuri. Jadi siapa yang mencuri harus dihukum menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima yaitu mengenai harta rampasan. Jadi di sini Tuhan mengatakan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 1, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu illa lillahi wa rasul. Katakanlah hai Muhammad tentang perbagian harta rampasan perang, katakanlah harta rampasan itu adalah kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu bertawakallah kepada Allah dan Rasul. Perbaikilah hubungan di antara kamu sesama kamu dan taatilah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi harta rampasan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi jika kita butuh dari harta rampasan itu, nah tunggu dulu bagaimana perintah Tuhan, bagaimana perintah Rasul. Kalau sekarang tidak ada lagi harta rampasan perang, sekarang dunia itu sudah aman. Amannya bagaimana? Nah, tergantung kepada kepala negaranya. Tergantung orang tersebut mengaturnya lagi. Nah, dalam hal ini, dalam harta perang itu juga tidak boleh merebut, kecuali sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diatur oleh negara, sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Dan begitu juga dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41,
bunyinya wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa annallahu mussuhu. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 yang dapat bagi kamu itu ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang mengatur tentang harta rampasan perang. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, pembahasan yang terakhir, yaitu menjelaskan sunnah dan kedudukannya dalam menetapkan hukum. Yang pertama, kita harus pahami tentang kehujahan sunnah. Sunnah menurut bahasa artinya jalan yang ditempuh, perbuatan yang senantiasa dilakukan, adat kebiasaan. Sedangkan menurut istilah para fuqaha adalah sesuatu dituntut oleh perbuatan syara untuk dikerjakan dengan ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut ahli hadis adalah perkataan, perbuatan atau ketetapan Rasulullah SAW yang berhubungan dengan pembentukan hukum. Kehujahan sunnah sebagai sumber hukum dan untuk mengistibatkan hukum syara. Dalil yang menunjukkan demikian adalah dari syara antara lain dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullahu wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazaktum fi syai'in furudduhu lillahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairul ahsanu takwila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kedua, ijma para sahabat. Para sahabat senantiasa taat kepada Allah. Dan yang ketiga, akal. Banyak sekali ayat Quran yang masih mujmal, oleh karena itu memerlukan tafsir dari as-sunnah. Yang kedua, yaitu hubungan as-sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum yang terdapat di dalamnya. As-sunnah bersama Al-Quran berada dalam martabat yang satu jika ditinjau dari segi keberadaannya sebagai hujah dalam syariat ini, karena ketika mendapati beberapa nas yang kelihatan bertentangan dengan di antara keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kita langsung meninggalkan as-sunnah dengan alasan bertentangan dengan dalil yang lebih tinggi martabatnya. Bahkan keduanya harus digabungkan dan dicari jalan keluarnya. Hubungan sunnah dan Al-Quran dapat kita lihat seperti contoh berikut ini. Terkadang as-sunnah menafsirkan dan merincikan hal-hal yang masih bersifat global dalam Al-Quran. Contohnya, dalam Al-Quran memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat dan haji. Namun dalam hadis menjelaskan secara rinci bagaimana cara pelaksanaan sholat dan haji. Yang mana Al-Quran mentakkid kemutlakan, as-sunnah mentakkid kemutlakan Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u awdiya'uman. Artinya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangan. Nah, di dalam ayat ini tidak dijelaskan bagaimana sampai mana batas potong tangan yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah. Namun di dalam as-sunnah dijelaskan bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangan batas pergelangan tangan. Selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu hadis mutawatir dan ahad, yang mana kita ketahui bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang diturunkan secara berturut-turut bersambung karena perawinya banyak, dan hadis ahad yaitu hadis yang diturunkan oleh satu perawi saja. Lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu sunnah qat'i dan zanni.
Terdapat dua bagian pada dasarnya bila ingin mengemukakan definisi qot'i dan zanni, yaitu qot'i ad-subut dari ketetapannya dan qot'i ad-dalalah dari segi tunjukannya. Begitu pula zanni ad-subut dan zanni ad-dalalah didasarkan di tinjauan sisi pandangnya yang berbeda. Ad-subut dilihat dari sisi kebenaran, transmisi atau periwayatan, sumber redaksi, sedangkan ad-dalalah dilihat dari sisi kandungan makna ayat, paling tidak pemapan atau satu persatu tentang qot'i dan zanni akan lebih jelas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pemaparan materi tarik tasrik pada UTS hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.